Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Anggina Lestari, NPM F0I0220057 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dan proses sistem pencernaannya. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus, sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia. Pertama, melalui mulut. Proses pencernaan yang berfungsi di dalam mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka gigi, lidah, dan kelenjar lidah akan membantu proses tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran penghubung antara saluran rongga mulut dengan lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Selanjutnya, ketiga ada lambung, kantung besar yang terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekre lambung dan mengosongkan makanan. Yang keempat ada usus halus, organ ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling besar. Selanjutnya ada kelima usus besar, makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Dan yang terakhir adalah anus. Sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan ke dalam rektum. Sensor di rektum akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah perlu dikeluarkan atau tidak. Selanjutnya, proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Pada proses pencernaan mekanik, ialah proses pemecahan makanan ke molekul yang lebih kecil secara fisik terjadi pada mulut dan lambung, sedangkan pencernaan kimiawi hidroksis secara enzimatik dan molekul makanan menjadi zat yang dapat diserap ke dalam tubuh seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Prosesnya terjadi pada lambung, terjadi pula proses melalui enzim seperti amilase, petrasin, dan maltase. Fungsi hati, empedu, dan pankreas dalam sistem pencernaan. Fungsi hati ialah mengeluarkan empedu yang merupakan cairan kuning kehijauan yang dibuat di hati yang biasanya disimpan di kantung empedu. Fungsi empedu membuat makanan asam yang berasal dari lambung menjadi basah sehingga enzim pankreas dapat bekerja padanya. Garam empedu memecah lemak yang ada dalam makanan menjadi gumpalan kecil sehingga memudahkan enzim untuk bertindak dan mencernanya. Yang ketiga, fungsi pankreas. Pankreas mengeluarkan jus pankreas yang mengandung enzim pencernaan yang seperti amilase pankreas, tripsin, dan lipase. Enzim amilase memecah pati, enzim tripsin mencerna protein, dan enzim lipase memecah lemak yang diemulsi. Sekian penjelasan sistem pencernaan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.